Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arvania MSE sebagai dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi infeksi mata, pernapasan, tulang, dan sendi. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sinusitis. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Husnatani Isnawati Hadida. Yang kedua ada Narsi Sri Lestari. Dan yang ketiga ada Yulia Apriani. Untuk latar belakangnya, rhinosinusitis atau RS adalah peradangan mukosa hidung dan sinus. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Hanya 2% yang menjadi sinusitis bakteri. RS atau rhinosinusitis umum terjadi di semua usia dan sering ditemui di praktik medis. Di Amerika Serikat, 15% orang mengalami RS dan banyak yang menerima antibiotik meski biasanya sembuh tanpa itu. Gejala seringkali membingungkan antara sinusitis bakteri dan infeksi virus. Pembahasan epidemiologi rhinosinusitis. Rhinosinusitis mempengaruhi 6% hingga 15% populasi dengan 30 juta kasus baru di AS Amerika Serikat setiap tahun. Dewasa mengalami 2 hingga 5 episode per tahun dan anak-anak lebih sering terkena. Patofisiologi rhinosinusitis, infeksi dimulai saat virus menyerang sel epitel pernapasan, memicu peradangan dan kerusakan sel. Rhinosinusitis akut bakterial disebabkan oleh penyumbatan drainase sinus, gangguan fungsi silia, dan perubahan mukosa. Faktor tambahan masuk rinitis, anomalia anatomi, dan merokok. Kemudian di sini ada tanda dan gejala. Menurut Task Force yang dibentuk oleh the American Academy of Otolaryngologics Allergy dan American Rhinologic Society, gejala klinis RS pada dewasa dapat digolongkan menjadi gejala mayor, yaitu gejala yang banyak dijumpai serta mempunyai faktor prediksi yang tinggi. Gejala mayor adalah tanda dan gejalanya, yaitu sakit pada daerah muka, pipi, dahi, dan hidung, buntu hidung, ingus, purulens atau pos, nasal atau berwarna, gangguan penciuman, sekret purulen di rongga hidung, demam, untuk sinusitis akut saja. Kemudian di sini ada gejala minor, yaitu batuk, demam untuk rhinosinusitis non akut, kemudian ada tenggorok berlendir, kemudian nyeri kepala, dan nyeri geraham. Untuk tata laksananya, rhinosinusitis akut melibatkan beberapa langkah penting untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Berikut ini adalah ringkasan tata laksana yang efektif. Yang pertama itu ada perawatan simptomatik, yaitu dengan degongestan atau semprotan degongestan hidung seperti phenylephrine dan oxymetazoline dapat membantu mengurangi peradangan dengan vasokonstriksi, tetapi penggunaannya harus dibatasi maksimal 3 hari untuk mencegah toleransi dan kongesti berulang. Yang kedua itu selanjutnya ada irigasi rongga hidung menggunakan inhalasi garam atau uap untuk meningkatkan kelembapan mukosa. Selanjutnya ada mukolitik atau obat seperti guaifenesin dapat membantu mengurangi viskositas sekresi hidung. Kemudian yang kedua menggunakan antibiotik. Yang pertama itu ada amoksisilin, clavulanat. Ini adalah pengobatan lini pertama untuk rhinosinusitis bakterial akut. Dosis tinggi disarankan pada situasi tertentu seperti infeksi berat, anak-anak, atau di daerah dengan resistensi tinggi. Dan yang kedua ada doxycycline yang merupakan lini kedua untuk orang dewasa, tetapi harus dihindari pada anak-anak. Yang ketiga itu adalah durasi pengobatan. Untuk rhinosinusitis tanpa komplikasi, umumnya diberikan antibiotik selama 10 atau 4 sampai 14 hari. Tetapi untuk orang dewasa, durasi yang disarankan adalah 5 sampai 7 hari. Jika gejala berlanjut atau memburuk setelah 45
48-72 jam pengobatan, evaluasi ulang perlu dilakukan dan antibiotik alternatif dapat dipertimbangkan. 4. Pencegahan komplikasi, memastikan potensi ostia dan membatasi penggunaan antibiotik hanya untuk kasus yang membutuhkan guna mencegah perkembangan penyakit dari akut menjadi kronis. Dengan mengikuti tata laksana ini diharapkan tanda dan gejala rhinosinusitis akut dapat dikelola dengan baik dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.